Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi analisis leverage dengan anggota kelompok Idea Enji Kanesha dan Safira Agustini. Analisis leverage digunakan untuk mengukur komposisi perbandingan antara dana atau modal sendiri yang dicerminkan dalam komponen modal dengan dana luar. Pada analisis leverage, terdapat 3 analisis, yaitu operating leverage, financial leverage, dan total leverage. Konsep finansial dan operating leverage bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Perusahaan menggunakan finansial dan operating leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Operating leverage. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL, Degree of Operating Leverage, yang dirumuskan sebagai berikut. Degree of Operating Leverage sama dengan persentase perubahan laba operasi atau EBIT dibagi persentase perubahan output atau penjualan. Contoh, laporan laba rugi perusahaan X dan Y. Jadi, Degree of Operating Leverage perusahaan X dapat diketahui apabila penjualan perusahaan X naik sebesar 10%, maka laba operasi yang akan naik 2,4 dikali 10% sama dengan 24%. Sebaliknya, apabila penjualan perusahaan X turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT kurangnya juga turun sebesar 2,4 dikali 10% sama dengan 24%. Degree of Operating leverage Y dapat diketahui apabila penjualan perusahaan Y naik sebesar 10%, maka laba operasi akan naik 2,0 kali 10% sama dengan 20%. Sebaliknya, apabila penjualan perusahaan Y turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT kurangnya juga turun sebesar 2,0 dikali 10% sama dengan 20%. Maka, dapat dilihat perubahan laporan laba rugi ketika penjualan dan biaya variabel kedua perusahaan naik 10% dari tabel berikut. Financial leverage. Tingkat leverage keuangan atau degree of financial leverage merupakan persentase perubahan laba per lembar saham yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi. Dengan kata lain, degree of financial leverage merupakan persentase perubahan EBIT yang menyebabkan perubahan pada laba per lembar saham. Degree of financial leverage dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Tingkat leverage keuangan sama dengan perubahan persentase dalam laba per saham dibagi perubahan persentase dalam laba operasi. Berikut merupakan contoh dari degree of financial leverage. Perusahaan ternama mempunyai modal sendiri sebesar 800 juta rupiah dan akan menambah modal sebesar 400 juta rupiah melalui satu dari 3 alternatif pendanaan, yaitu dari saham biasa semua, obligasi pada tingkat bunga 12%, saham preferen dengan dividen 11%. Saat ini, EBIT perusahaan sebesar 120 juta rupiah. Dengan adanya ekspansi, maka laba diharapkan naik menjadi 216 juta rupiah. Tingkat pajak 40%. Pada saat ini, saham biasa yang beredar 200.000 lembar. Saham biasa dapat dijual dengan harga Rp4.000 per lembar. Sehingga, apabila perusahaan memilih pendanaan dengan modal sendiri, maka perusahaan harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100.000 lembar. Perhitungan pengaruh berbagai alternatif pertambahan pendanaan terhadap laba dan EPS akan terlihat pada tabel berikut. Dari perhitungan pada tabel di atas, maka
Degree of financial leverage dengan menggunakan alternatif pendanaan hutang pada EBIT sebesar 216 juta rupiah adalah EBIT dibagi EBIT yang dikurangi bunga 12% sebesar 48 juta rupiah menjadi 216 juta rupiah dibagi 168 juta rupiah. Maka, degree of financial leverage yang didapat sebesar 1,29. Artinya, apabila EBIT berubah 10%, baik naik ataupun turun, maka laba setelah pajak atau EPS akan berubah menjadi 1,29 dikali 10% sama dengan 12,9%. Kemudian, degree of financial leverage untuk alternatif pendanaan saham preferen yaitu EBIT sebesar 216 juta rupiah dibagi EBIT yang dikenakan bunga 12% yaitu sebesar 216 juta rupiah dikurangi pembayaran dividen sebesar 44 juta rupiah dibagi 0,6 yang didapat dari laba setelah pajak dibagi laba sebelum pajak. Maka didapat degree of financial leverage sebesar 1,51. Artinya, apabila EBIT berubah 10% baik naik atau turun, maka laba setelah pajak atau EPS-nya akan berubah menjadi 1,51 dikali 10% sama dengan 15,1%. Degree of financial leverage untuk alternatif pendanaan saham biasa menggunakan rumus yang sama seperti saham preferen. Maka, hasil yang didapat adalah 1,00. Artinya, apabila EBIT berubah 1% baik naik atau turun, maka laba setelah pajak atau EPS-nya akan berubah menjadi 1,00 dikali 10% sama dengan 10%. Untuk membuktikan efek perubahan EBIT terhadap laba setelah pajak bagi pemegang saham yang diperlihatkan oleh besarnya degree of financial leverage masing-masing alternatif pendanaan, maka dapat dilihat pada tabel berikut apabila EBIT ketiga alternatif pendanaan tersebut naik sebesar 10%. Total leverage. Leverage total atau sering disebut leverage kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan. Artinya, kita melakukan dua langkah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba per lembar saham. Langkah pertama melihat penjualan terhadap EBT yang dianalisis dengan degree operating leverage. Sedangkan langkah kedua adalah pengaruh EBIT terhadap EPS yang dianalisis dengan degree financial leverage. Tingkat leverage total atau degree total leverage perusahaan pada tingkat penjualan tertentu sama dengan persentase perubahan EPS yang diakibatkan penjualan menyebabkan perubahan EPS tersebut. Jadi, degree of total leverage dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase perubahan laba per saham dibagi persentase perubahan penjualan.